Saudara-saudara, saya akan menyambung kembali khotbah saya tentang Paulus di Areopagus. Dan hari ini kita akan membahas 3 ayat, yaitu dari ayat 26, dari ayatnya yang ke 26 ya, 27 dan 28. Kita akan melihat bagaimana pandangan non-Kristen mengenai manusia dan Tuhan, dan sekaligus kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang pertama-tama kalau saudara memperhatikan di situ di dalam teks yang sudah dibacakan tadi, Paulus itu tidak menentang secara terang-terangan, walaupun tidak menyetujui ya, tetapi dia memberikan penghormatan terhadap keyakinan yang lain, keyakinan terhadap dewa-dewa dan lain sebagainya, dan berusaha untuk mencari pintu atau celah untuk pemberitaan Injil. Lalu kemudian saudara, Paulus memasukkan satu pengajaran tentang Allah yang sangat-sangat Alkitabiah, sangat-sangat Kristen ya, mengenai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang kekal, Allah yang maha hadir, Allah yang melampaui segala sesuatu, tapi sekaligus juga Dia adalah Allah yang hadir di dalam ciptaan dan mengontrol segala sesuatu. Itu saya sudah membahas minggu lalu, saudara. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus mengcounter kepercayaan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, termasuk dalam filsafat mengenai manusia. Ya, kita coba melihat sekarang ayat 26. Ayat 26 mengatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara perhatikan di situ di ayat 26 dikatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Paulus di sini merujuk kepada kitab Kejadian, saudara. Dari satu orang, yaitu Adam ya. Tuhan menciptakan Adam, dari Adam Tuhan menciptakan Hawa, dari Adam dan Hawa kemudian melahirkan keturunan-keturunan sampai kepada kita sekarang ini. Dari hanya satu orang saja. Jadi secara tidak langsung di sini Paulus merujuk kepada kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ya, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tetapi kalau saudara memperhatikan pembacaan ini, ada sesuatu yang langsung dilompati oleh Paulus di sana, yang langsung dilewati oleh Paulus ya. Ketika Paulus mengatakan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa, perhatikan semua bangsa ya, dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apa yang Paulus lompati di sana? Fakta bahwa dosa itu masuk. Kalau dosa tidak masuk, saudara, saya percaya sekali bahwa kita tidak mengenal bentuk bumi yang seperti sekarang ini, banyak benua, banyak lautan, lalu ada banyak suku atau etnis yang tinggal di mana-mana, ya. Ada bahasa yang berbeda-beda. Saya tidak percaya adanya hal semacam itu, karena kita semua ini adalah satu keturunan Adam dan Hawa yang kemudian satu bahasa, yang kemudian tanpa dosa dan menjadi satu bangsa saja sebetulnya. Satu bangsa dan satu bahasa. Tetapi Paulus membicarakan banyak bangsa ya, kemudian mendiami seluruh muka bumi. Dalam konteks ini tentu bumi yang banyak benuanya dan ada lautan-lautan, gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan lain sebagainya.
Nah, apa yang Paulus lompati di sana adalah adanya dosa yang menyebabkan timbulnya benua-benua, yang menyebabkan manusia bahasanya beda-beda, lalu terserak ke seluruh bumi dengan perbedaan etnis seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, saya sedikit menjelaskan ini. Mengapa saya katakan tidak seperti itu seharusnya? Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan bumi, khusus pada hari ketiga dikatakan Tuhan memisahkan lautan dan daratan. Hari ketiga, lalu di atas daratan Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, daratan di situ hanya satu, saudara. Bukan banyak daratan. Hanya ada satu daratan. Bukan ada banyak pulau atau banyak benua seperti kita kenal sekarang ini. Jadi lautan satu tempat ada daratan. Disitulah Adam dan Hawa tinggal. Khusus mereka ditempatkan di satu taman yang namanya Taman Eden. Tapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan ketika khususnya kejahatan manusia meningkat pada zaman Nuh, lalu Tuhan menghukum manusia dengan air bah, maka saudara melihat di sana bahwa sudah timbul benua-benua setelah air bah itu. Air yang di atas, yang disingkapkan pada hari penciptaan hari kedua, di mana Tuhan menyingkapkan air ke atas sehingga membentuk kabut, ya, yang halus, yang menyelimuti seluruh bumi, sehingga cahaya matahari itu terdistribusi ke seluruh bumi dengan begitu merata sehingga tidak ada daerah lebih dingin, tidak ada daerah lebih panas. Tidak ada daerah yang namanya khatulistiwa. Walaupun garis edar matahari tetap sama, tetapi panas matahari itu terdistribusi secara merata ke seluruh bumi karena ada lapisan kabut air yang menutupi seluruh bumi. Penciptaan hari kedua dikatakan Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menyingkapkan air ke atas sehingga ada air yang di atas, ada air yang di bawah yang melekat pada bumi. Di tengah-tengahnya itulah yang namanya ruang atau cakrawala, saudara. Maka dunia waktu itu sangat sejuk, sangat bagus. Suhunya sangat pas, temperaturnya sangat pas untuk kita tinggal. Tidak ada yang lebih dingin seperti kutub, tidak ada yang lebih panas seperti di daerah khatulistiwa. Tidak ada kutub selatan, tidak ada kutub utara. Karena tidak ada pembekuan es, karena tidak ada kutub yang dingin. Seluruh bumi kehangatannya itu merata. Tapi ketika banjir Nuh, dikata Alkitab katakan Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Air yang sudah disingkap ke atas membentuk kabut yang menyelimuti seluruh bumi. Itu semua turun menjadi hujan. Lalu dikatakan juga Tuhan membuka semua mata air. Ya, Tuhan membuka semua mata air sehingga bumi kembali ditutupi air secara keseluruhan. Mirip pada saat Tuhan belum menciptakan daratan. Pada ayat 2, Kejadian 1 ayat 2 mengatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, samudra raya menutupi seluruh bumi. Nah, pada banjir zaman Nuh, keadaan bumi seperti itu. Seluruh bumi ditutupi oleh air. Ada ahli yang mengatakan tidak mungkin. Itu hanya banjir lokal, banjir bah lokal di Mesopotamia, di daerah Timur Tengah saja itu katanya. Ya, tapi dia mengatakan demikian karena dia tidak memahami bagaimana bumi itu pada saat penciptaan, bahwa ada air yang disingkap ke atas membentuk kabut yang menyelimuti seluruh bumi sehingga ketika itu turun semua, volume air di bumi menjadi luar biasa besarnya. Nah, ketika bumi kemudian kering, muncul kembali daratan, air kering katanya, bagaimana cara Tuhan mengatasi air yang banyak itu? Secara alamiah menjadi mudah. Karena daerah yang dilewati garis edar matahari, daerah khatulistiwa menjadi panas, ya, dan kutub utara dan kutub selatan menjadi dingin. Maka air volume besar tadi itu sebagian membeku di kutub utara, sebagian membeku di kutub selatan. Sekarang coba seluruh air es di kutub selatan dan es di kutub utara mencair semua. Bumi akan tenggelam semuanya.
Bumi akan tenggelam, saudara. Nah, kenapa ada es? Bukan Tuhan menciptakan es secara mujizat, ya. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Otomatis daerah yang khatulistiwa menjadi panas, daerah kutub menjadi dingin. Maka terjadi pembekuan air di sana. Menjadi kutub es, menjadi es ya di kutub. Seperti itu, saudara. Lalu teknik kedua, bentuk bumi, permukaan bumi tidak sama lagi ketika waktu masih dicipta. Yang hanya ada satu daratan, satu lautan. Sekarang muncul benua-benua dan muncul juga gunung yang tinggi-tinggi. Ada benua-benua, lalu lautan itu ada yang menjorok sekali ke dalam, ada lautan yang dangkal. Nah, lautan yang menjorok sekali ke dalam, yang begitu dalam, itu untuk mengatasi volume air yang banyak. Sehingga air masuk semua ke sana. Paham ya? Nah, kalau gunung-gunung yang tinggi, daratan yang tinggi ditumpahkan ke laut semua, air naik semua. Saudara paham ya? Air naik semua. Lalu kemudian kutub utara, kutub selatan misalnya mencair semua, kembali seluruh seluruh bumi akan ditutupi oleh air. Ini secara ilmu pengetahuan itu gampang dijelaskan. Jadi Tuhan tidak perlu membuat mujizat. Tuhan cukup membentuk bumi ini menjadi tidak sama seperti yang semula. Ada lautan yang begitu dalam untuk menampung volume air yang begitu banyak. Ada benua dan ada gunung yang tinggi-tinggi. Ya, tanah dari lautan tadi itu menjadi daratan, membentuk gunung dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini saya tidak khotbah tentang itu, saudara. Saya pikir saya sudah pernah menjelaskan hal ini ketika saya mengkhotbahkan seri kitab Kejadian, saudara ya. Saya adalah penganut teori creation theory, teori penciptaan yang sangat ketat sekali. Saya percaya penciptaan 6 hari, saya percaya apa yang dikatakan Alkitab, ya. Itu bukan simbolik, memang 6 hari harafiah, saudara. Nah, yang Paulus katakan di ayat 26 ini ketika dikatakan dari satu orang saja, itu merujuk kepada penciptaan Adam, ya. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dia langsung melompat di sana, tidak berbicara tentang dosa yang menyebabkan manusia itu. Kalau saudara membaca kisah Menara Babel, mereka mau kumpul di satu tempat, ya itu setelah zaman air bah Nuh lewat, ya. Itu keturunan Nuh loh, itu orang-orang yang berkumpul di Menara Babel itu. Keturunan Nuh orang benar, keturunan Sem, Ham dan Yafet, tapi mereka juga ternyata jahat. Mau kumpul di satu tempat, padahal Kejadian 1 ayat 28 berkata apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasai, artinya membudidayakan bumi. Tapi mereka justru mau kumpul di satu tanah datar yang namanya Sinear, lalu mau jadi satu bangsa di situ, mau bangun menara yang tingginya sampai ke langit. Tapi Tuhan melihat dan mengatakan mulai sekarang tidak ada satupun yang mereka rencanakan tidak jadi. Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai daya kreasi, daya mencipta, saudara. Maka Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka. Karena bahasa sudah kacau, akhirnya mereka terserak. Yang sama bahasanya ya berkelompok sendiri, pergi, ya. Akhirnya mereka sekarang melanglang buana, pergi kemana-mana, dan sudah ada benua-benua, sudah ada pulau-pulau. Ya, mereka mulai menyeberang ke timur kemana-mana. Ada yang jadi kemudian orang ras Mongoloid, ya, yang kemudian jadi orang Cina, orang Korea, itu mungkin masih ada hubungan dengan orang Jepang. Lalu kemudian dari Cina Selatan itu datang ke Indonesia, ya. Jadilah orang Jawa, jadilah orang Dayak, orang Nias, ya. Lalu kemudian bersambungan, ya, bertemu orang dari arah Pakistan, ya. Pakistan lalu kawin-mawin dari Sumatera dan Jawa, jadilah orang Sumba, ya. Ini gado-gado orang Sumba. Ini muka saya kan kayak orang Pakistan, ya. Mungkin itu dari Arab bahkan, ya. Kalau orang Sumba itu ada kisah, bukan kisah, ya, ada cerita turun-temurunnya. Kalau nenek moyangnya itu katanya dari Mekkah, Madinah. Heran ya, dari sebut Mekkah, Madinah. Lalu kemudian katanya turun ke India, Pakistan, lalu turun ke Malaka, lalu dari Malaka turun ke Sumatera, turun ke Jawa, turun ke Bali, turun ke Lombok, turun ke Sumbawa, sampai di Sumba katanya begitu, saudara.
Jadi sudah banyak kawin campur, saudara. Tidak tahu kawin campurnya itu sudah berapa banyak. Dari Cina Selatan, dari Yunan, dari arah Pakistan bercampur di Indonesia. Ya, lalu ada juga ras yang berhubungan dengan suku dari Australia, misalnya dari Papua, ya, itu ada persambungannya itu. Jadi bertemu semua di Indonesia, di negara yang namanya Indonesia ini, saudara. Nah, saudara, saya kembali kepada apa yang dikatakan Paulus di sini, saudara. Dari satu orang, sebelum ada dosa, Tuhan menciptakan manusia dari satu orang saja, dari Adam. Itu sebelum ada dosa. Tapi Paulus tanpa bicara dosa di sana, langsung melompat berbicara tentang bagaimana umat manusia berserak ke seluruh bumi, membentuk bangsanya masing-masing, sukunya masing-masing, kehidupannya masing-masing, dengan musim-musimnya sendiri. Di daerah Katulistiwa kita mengenal berapa musim? Hanya 2 musim, musim hujan, musim kemarau. Kalau di kutub selatan, yang dekat kutub selatan atau kutub utara, mengenal 4 musim, ya, musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, ya, seperti itu. Jadi dengan musimnya masing-masing. Nah, saudara tahu tidak kenapa Paulus di sini, saudara, tidak berbicara tentang penciptaan, lalu merinci ada dosa, lalu setelah ada dosa menara Babel berpisah ke seluruh bumi. Kenapa, saudara? Ini namanya menggunakan waktu dengan sangat efektif. Paulus tahu dia tidak punya banyak waktu di Areopagus. Kalau dia singgung secara detail semua, maka saudara, dia tidak akan punya waktu. Pesannya yang intinya adalah memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus, tidak akan sampai, saudara. Ini pelajaran penting. Setiap orang besar, setiap orang hebat itu, mereka sangat pintar menggunakan waktu. Sangat-sangat pintar menggunakan waktu. Saya membaca tentang seorang tokoh, saya lupa namanya siapa. Dia sangat sibuk sekali. Sangat-sangat sibuk, saudara. Anaknya pernah cerita, bahkan waktu untuk ngomong-ngomong dan papanya itu loh susah setengah mati. Dan papanya itu sudah membagi waktu itu, jam pertama bangun pagi, apa yang dikerjakan. Jam kedua, jam ketiga, semua sudah dibagi. Padat sekali. Suatu saat tiba-tiba papanya bilang, "Hei nak, ayo kita jalan-jalan di taman." Jalan di taman katanya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Mereka berjalan berkeliling. Papanya itu katanya bicara banyak hal selama 15 menit itu. Yang penting semua. Mengenai keadaan anaknya, kemudian mengenai hal-hal penting apa. Semua. Anaknya geleng-geleng kepala. Ya. Nah, biasanya orang besar itu dilihat dari bagaimana dia menggunakan waktunya. Kalau waktu kita gunakan dengan sangat-sangat bertanggung, sangat-sangat tertib, manajemen waktunya itu betul-betul bagus seperti Paulus ini, saudara, maka banyak pekerjaan dilaksanakan dan efektif sekali. Nah, ada banyak orang, saudara, harusnya poinnya ini kan, ya katakanlah contoh, dia sudah berbulan-bulan bergumul, ya, untuk seorang cewek yang dia suka setengah mati. Ya. Waktu dekat, ya, kan tinggal nembak saja. Pendahuluannya, introduksinya sedikit aja, karena selama ini kan sudah kenal kan, sudah kadang-kadang kan sudah sering diajak makan bakmi, diajak makan pangsit gitu ya. Ya, tapi dia mau tembak gitu. Nah, sekarang kalau dia tidak bisa manajemen waktu itu, misalnya hanya ketemu 1 jam gitu. Dia ngomong ngalor ngidul dari utara ke selatan, ke timur, ke barat, kemana-mana, sampai titik terakhir. Dia bahkan tidak bisa menyatakan cintanya begitu. Ini konyol sekali. Tapi kalau laki-laki yang cerdik itu, hanya 1-2 menit pembukaan. Karena selama ini kan sudah kenal. Langsung masuk to the point. Nah, ini efisien, ini efektif, ya, efisien dan efektif. Efisien itu menggunakan waktu dan sangat-sangat bagus, sekaligus efektif, tepat guna. Dan Paulus melakukan itu di sini, saudara. Dia tidak punya banyak waktu, maka dia bypass, dia lompati saja masalah fakta adanya dosa. Dan itu tidak berarti bahwa Paulus tidak menyinggung itu. Itu ada secara implisit, tahu implisit ya, tersirat
Dia tidak eksplisit menyatakan fakta adanya dosa, tetapi tersirat dengan cara apa? Dengan cara mengcounter keyakinan yang salah. Kalau ada keyakinan yang salah, ini mengindikasikan adanya dosa. Kesalahan itu akibat dosa, saudara. Jangan berpikir Adam dan Hawa bisa salah di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Kalau mereka bisa salah dalam pengertian salah secara moral, salah secara mengenal Allah. Misalnya Adam tidak bisa membedakan antara setan dan Allah. Ya. Berarti sudah rusak manusia. Tapi Adam belum berdosa. Maka dia mengenal Allah sebagai Allah, mengenal setan sebagai setan. Dia mengenal apa yang namanya taat kepada Tuhan, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan dia tahu persis apa yang namanya tidak taat kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara memperhatikan Adam di Taman Eden itu tidak ada kesalahan moral, tidak ada kesalahan di dalam bagaimana mengenal Tuhan, mengenal setan, dan lain sebagainya, saudara. Nah, konsep-konsep teologi yang salah, pengenalan akan Allah yang salah, kesalahan secara moral, semua itu ditimbulkan oleh adanya dosa. Nah, ketika Paulus mengcounter keyakinan mereka yang salah, itu mengindikasikan fakta adanya dosa. Dan oleh karenanya apa? Oleh karenanya Paulus walaupun tidak berbicara tentang dosa di sini, tapi itu implisit, tersirat, ya. Lalu kemudian ayat 27, saudara, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Semua orang mencari Allah, tapi karena dosa, karena pekerjaan setan, mereka tidak mungkin menemukan Allah. Apa yang mereka cari justru bukan Allah yang sejati. Sehingga ketika mereka berusaha mencari Allah, mereka semakin menjauh dari Allah yang sejati. Sekarang begini, saudara. Ketika seorang diam saja, tidak menyembah apapun, ya, tidak melakukan apapun, ya dia diam di satu tempat, ya. Tapi ketika seseorang itu menyembah Allah lain, menyembah berhala, ya, maka saudara, Anda melihat di sana orang itu bergerak semakin menjauh dari Tuhan, semakin dekat kepada setan. Ya, saudara paham ya? Ketika saudara semakin beribadah kepada Tuhan, Anda semakin jauh dari dosa dan setan. Selalu seperti itu. Jadi pergerakan seseorang itu entah dekat kepada kegelapan atau dekat kepada terang, dekat kepada Tuhan atau dekat kepada setan, dekat kepada dosa, saudara. Jadi tidak pernah seseorang itu berdiri di satu tempat yang netral, ya. Yang ada itu entah dia berdiri bersama setan atau berdiri bersama Tuhan. Dia lebih dekat kepada Tuhan atau lebih dekat kepada setan. Nah, ketika Paulus berbicara di sini, saudara, ya, di ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Paulus di sini menegaskan satu fakta bahwa manusia memang mencari Allah. Betul. Tapi yang mereka cari itu bukan Allah yang sejati. Berhala yang mereka cari. Mereka mau mencari Allah, Yehova, Yahweh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi pergerakan mereka ke arah yang berbeda, yang justru membawa mereka semakin jauh dari Allah, dari Yehova. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus di sini, saudara. Itu pertama. Yang kedua, kalau saudara memperhatikan di sana dikatakan, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini berarti apa?
Orang mencari Allah, padahal Allah itu ada di dalam dirinya. Nanti di ayat berikutnya itu Paulus jelaskan itu. Karena Allah Maha hadir, saudara. Allah hadir di mana-mana. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ini, saudara ya. Bahkan di neraka Allah ada apa enggak? Ada. Di tempat pelacuran Allah ada tidak? Ada. Cuma cara kehadirannya beda. Di tempat pelacuran Tuhan hadir dan murkanya yang menyala di sana. Sambil menunggu waktunya sendiri untuk menghakimi para pendosa. Ya. Jadi saudara, Allah hadir di mana-mana. Jangan saudara kira di dalam diri pencuri Allah tidak ada. Berarti di dalam diri pencuri Allah tidak ada, berarti dia tidak maha hadir. Tuhan hadir di dalam diri pencuri, tapi dia hadir dengan murka yang menyala-nyala. Tapi Tuhan sementara masih beri kesempatan sehingga pencuri ini dengan jantungnya yang kuat dan tenaganya yang sehat, dengan tubuhnya yang kuat, dia boleh pergi mencuri. Juga dengan otaknya yang cerdas dalam hal mencuri ya. Orang mencuri kan butuh kecerdasan, saudara. Kalau bodoh ya ketangkap nanti. Betul apa enggak sih? Orang berbuat dosa dalam titik tertentu itu butuh kejeniusan, saudara. Maka semakin orang jenius itu dosanya semakin berat. Semakin besar. Orang jenius bunuh orang gak ketahuan. Kalau orang bodoh bunuh orang, hei tak tusuk kamu. Padahal banyak orang lagi ambil kamera loh. Lagi foto-foto loh. Oh, langsung ada live streaming ya. Lihat orang tusuk gitu ya. Caroan begitu, pakai celurit. Nah ini kelas rendah. Tapi kalau orang pintar cuma gini. Besok hilang, saudara. Itu zaman Orde Baru itu kayak gitu, saudara. Bapak tua. Gitu. Tapi kalau ada siapa-siapa yang gak cocok, itu bisa hilang itu. Hilang itu banyak itu, hilang itu. Gak ketemu sampai sekarang, sampai anak istri nangis-nangis, di mana suamiku? Gak ada. Itu ada yang namanya siapa ya? Wiji Tukul atau siapa itu? Tokoh pergerakan atau aktivis dulu. Itu masih muda, hilang sampai sekarang nggak ada. Nggak ketemu, ditanya siapapun nggak ada. Istrinya masih mengharap-harap kejelasan. Kalau mati di mana, kalau dibunuh bagaimana. Atau kalau masih hidup dibuang di mana, dia mau tahu. Tapi nggak ketahuan. Itu kalau orang semakin pintar, cara melakukan kejahatan semakin halus, semakin sulit dideteksi. Ya, sudah paham ya? Nah, Tuhan hadir di dalam diri orang-orang jahat dengan murkanya yang menyala-nyala. Sementara pada saat yang sama masih memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kejahatan. Bahkan ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menggunakan anugerah Tuhan. Anugerah kepintaran, anugerah kesehatan, anugerah kekuatan. Ya. Masih pakai, saudara. Tapi Tuhan itu sabar. Tunggu saatnya nanti Tuhan bertindak. Mereka akan dihakimi. Mereka akan dihakimi, saudara. Entah langsung sekarang di dunia ini. Tapi kalau tidak, tunggu nanti di pengadilan terakhir. Ada satu cerita yang saya pernah baca dari buku Pak Tong, saudara. Tentang seorang, kalau saya tidak salah ya. Sudah lama sekali saya baca kisah ini, itu terjadi di Cina. Seorang petugas pos, tahu petugas pos ya, yang suka tukang ngantar-ngantar surat. Dia lewat di satu jalan suatu hari pakai sepeda pancal, ngantar surat. Dia lihat ada bayi tergeletak dibungkus di pinggir jalan, lalu ada seamplop uang di situ. Lalu ada surat juga. Ternyata itu surat dari orang tua si bayi. Dan suratnya bunyi gini, siapapun yang menemukan bayi kami ini di sini, silakan mengambil dan merawat, dan ambil uang ini, pakai uang ini untuk merawatnya. Kami tidak bisa merawat. Entah alasan apa mereka membuang bayi itu, kita tidak tahu. Nah, timbul niat jahat daripada tukang pos ini. Niat jahat daripada tukang pos. Dia bilang, kalau saya ambil bayinya repot saya, untuk apa? Mending saya ambil duitnya, bayinya saya lindas saja. Diambil duit di amplop, bayinya dilindas pakai sepeda pancal. Namanya bayi kecil ya, dilindas pakai sepeda pancal ya mati langsung. Lalu dia pergi. Sore hari
Ketika dia sudah selesai antar surat, pulang ke rumahnya. Begitu datang ke rumah, lihat polisi di rumahnya. Ada polisi, dan polisi ini bukan tanya dia lindas bayi. Orang belum tahu dia lindas bayi. Polisi tidak tahu, tapi dia lihat polisi, dia sudah ketakutan sendiri. Jangan-jangan mereka datang tangkap saya ini, begitu. Begitu di depan polisi, otomatis mungkin dia tidak biasa berbuat dosa, ya, tidak biasa berbuat kejahatan. Keluar dari mulutnya di pangkuan, bukan saya Pak yang lindas bayi itu tadi, bukan saya Pak, katanya. Padahal polisi tidak tahu loh. Mereka datang ke rumahnya itu ada urusan lain. Bukan saya yang lindas bayinya Pak. Bukan saya. Tapi polisi masih belum mereken itu. Tapi namanya polisi itu tajam ya. Itu dipegang itu perkataannya itu. Tapi mereka belum pusing dan itu. Pak, kami bukan masalah bicara siapa yang lindas bayi, Pak. Bukan itu, Pak. Kami datang di sini mau tanya, anak yang ketabrak di depan sana itu anaknya siapa itu? Lalu pergilah dia lihat, ternyata anaknya tukang pos baru ditabrak. Nangislah dia. Itu langsung dibalas, dia lindas bayi, anaknya ketabrak, saudara. Belum cukup, polisi jadi ini tertarik menyelidiki itu tadi bayi yang dilindas. Yang Bapak maksud lindas bayi itu apa tadi, Pak? Setelah anaknya jelas sambil nangis dia. Itu Pak, ada bayi dilindas. Nah, namanya polisi kan pintar, tanya, ternyata dibuktikan dia yang melindas. Jadi anaknya mati ditabrak orang, dia sendiri masuk penjara. Nah, ini sejenis penghakiman Tuhan langsung terhadap orang berbuat dosa. Jadi Tuhan Maha Hadir. Jangan kira dalam diri orang berdosa Tuhan tidak ada. Itu ajaran sesat itu. Di neraka Tuhan ada. Di dalam diri pelacur Tuhan ada, tapi dia datang di situ, hadir di situ, dan murkanya yang menyala-nyala. Maka kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Nah, Paulus di sini berkata supaya mereka mencari Dia. Ya, tapi saya katakan tadi tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Mereka mau mencari Allah, tapi justru mencari berhala, sehingga mereka semakin jauh dari Allah yang sejati. Ya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamahnya dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tidak jauh, karena Tuhan hadir di mana-mana. Nah, Paulus di sana menegaskan kemahahadiran Tuhan Allah. Ya. Kemahahadiran Tuhan Allah. Tetapi sekaligus kalau saudara membaca ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Perhatikan, di dalam Dia kita hidup, kata Paulus. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Paulus di sini, saudara, pertama sedang menegaskan bahwa Tuhan Maha Hadir, bahkan kita yang terbatas ini berada di dalam yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas yaitu Allah itu melingkupi segala sesuatu. Kita tinggal di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan. Tidak satu pun inci di mana kita bebas dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Ya, maka Tuhan itu menguasai, hadir di mana-mana. Ya. Tetapi saudara, Paulus di sana juga mengutip apa yang dikatakan oleh pujangga-pujangga yang tentu saja tidak percaya Tuhan, yaitu apa? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, apakah menurut saudara Paulus percaya keyakinan semacam ini? Tidak. Paulus separuhnya sedang menegaskan doktrin Kristen, bahwa kita ada dalam Tuhan, ya, kita bergerak di dalam Tuhan, dan Tuhan itu hadir dalam kita, tidak jauh dari kita. Ini doktrin Kristen mengenai kemahahadiran Allah yang sangat-sangat penting dan fundamental. Tetapi sekaligus Paulus di sana mengutip pendapat pujangga-pujangga Romawi, Yunani, yang mengatakan kita keturunan Allah juga. Nah, apakah Paulus di sana mau menegaskan bahwa apa yang mereka katakan kita keturunan Allah itu benar atau tidak? Paulus bukan sedang memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap keyakinan mereka. Karena kalau saudara membaca selanjutnya dikatakan
ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena kamu berkata, kita ini juga keturunan Allah. Tetapi kamu jangan berpikir bahwa Allah itu sama dengan ciptaan. Ini yang saya mau jelaskan sekarang. Di dalam pandangan filsafat Yunani itu, ada yang menganut paham panteisme. Ini terlalu rumit, saudara, jadi saya coba sederhanakan saja ya. Panteisme. Pan itu artinya all atau semua, segala sesuatu itu pan. Teis itu dari kata theos, Allah ya. Jadi panteis itu berarti segala sesuatu Allah. Allah itu segala sesuatu. Jadi secara simple atau sederhana keyakinan ini mengatakan segala sesuatu adalah Allah ya. Tenang dulu ya, tenang dulu. Ya, segala sesuatu adalah Allah, rumah ini adalah Allah, mimbar ini adalah Allah, gelas ini adalah Allah, saya adalah Allah, semua adalah Allah, begitu. Itu keyakinan panteisme, saudara. Nah, ketika para pemikir-pemikir entah Yunani atau Romawi mengatakan kita ini juga keturunan Allah, itu ada indikasi panteisme di sana, sehingga Paulus tentu tidak sedang membenarkan itu. Maka Paulus counter ya. Paulus counter langsung di ayat yang ke-29. Karena kita ini berasal dari keturunan Allah. Artinya menurut keyakinan mereka. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Itu artinya walaupun Allah hadir di mana-mana, kita bergerak di dalam Allah. Bahkan kamu katakan kita keturunan Allah. Tapi kamu jangan berpikir bahwa Allah itu sama dengan ciptaan. Allah adalah Allah, ciptaan adalah ciptaan. Tidak sama. Jadi Paulus tidak sedang menyetujui pandangan panteisme semacam ini. Ya, kalau dalam filsafat Yunani, saudara, ada banyak bentuk ya. Termasuk pandangan monistik. Monistik itu ya segala sesuatu itu satu dan sama ya. Segala sesuatu itu mirip-mirip dengan panteisme ya. Di dalam filsafat Yunani misalnya Thales ya saudara. Seseorang yang namanya Thales, unsur utama dari segala sesuatu itu adalah air katanya. Ini bahkan benda Anda peras sedemikian rupa itu bisa keluar air katanya. Manusia itu terdiri dari air itu berapa puluh persen, itu mungkin 70%, 80% ya. Bahkan tulang-tulang kita kalau diperas itu keluar air masih itu, keluar cairan ya. Ya, jadi unsur utama segala sesuatu adalah air, kata Thales. Dan seseorang yang bernama Aetius itu hidup di abad pertama, abad kedua. Kalau Thales itu hidup sebelum Masehi dia. Sebelum tahun Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir dia sudah ada Thales itu. Itu adalah dianggap sebagai filsuf Yunani yang pertama ya. Yang merumuskan ajarannya bahwa substansi segala sesuatu adalah air. Nah, Aetius kemudian memberi tafsiran atas apa yang dikatakan Thales. Dia mengatakan begini. Yang dimaksud Thales itu berarti Allah itu, Allah yang berada dalam segala sesuatu itu adalah satu energi ilahi dari air. Jadi air itu semacam satu energi ilahi sehingga itu terkandung di mana-mana sehingga menjadi satu substansi utama. Jadi antara Allah dan ciptaan ini disamakan. Ini adalah sesuatu yang berbau panteisme, saudara. Lalu kemudian di abad-abad ketiga, keempat ya kedua, ketiga, keempat itu muncul neoplatonisme, itu bentuk baru dari filsafat Plato, itu yang diajarkan oleh Plotinus ya. Kalau Plotinus ini mengajarkan teori emanasi. Teori emanasi bahwa ciptaan ini keluar mengalir dari Allah. Jadi semacam perpanjangan dari Allah. Dengan demikian kita mempunyai unsur ilahi. Itu teori emanasi. Emanasi itu keluar mengalir dari Allah, ciptaan. Nah, kelihatannya Rasul Paulus di sini merujuk terhadap pemikiran-pemikiran semacam ini sehingga dia mengatakan pujanggamu juga berkata kita ini keturunan Allah.
Ini baunya panteisme, tetapi Paulus langsung counter itu. Tapi kamu jangan berpikir bahwa Allah itu sama dengan ciptaan, kesenian, ya patung-patung yang dibuat, tidak sama. Bahkan dengan manusia pun itu tidak sama, itu ada implisit di sana. Kita bergerak di dalam Allah, betul. Kita hidup di dalam Allah, betul. Allah hadir di dalam diri kita, betul. Tapi kita bukan Allah. Kita tetaplah ciptaan. Allah adalah Allah, ciptaan adalah ciptaan. Ada perbedaan fundamental, ada perbedaan mutlak antara pencipta dan ciptaan, saudara. Nah, ini menjadi esensial sekali di dalam ajaran Kristen. Dan ini menjadi sesuatu fundamen, ya, atau fondasi bagaimana kita memahami Allah. Itu sebabnya kalau saudara berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Allah yang bukan manusia, Allah yang tidak terbatas, Allah yang transenden melampaui manusia, tetapi sekaligus Allah yang hadir dalam diri kita, hadir di sini, hadir di mana-mana. Itu terangkum di sana. Doa Bapa kami, kalimat pertama apa? Frase pertama apa? Bapa kami. Saya stop di sini dulu. Bapa kami. Istilah Bapa kami itu dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Kalau jauh ya bedalah istilahnya. Bapa dekat loh. Dan saudara perlu ketahui, hanya dalam iman Kristen kita memanggil Tuhan itu Bapa. Kita memanggil Allah itu Bapa. Tidak ada di tempat lain. Di tempat-tempat lain menganggap dia tinggi sekali. Maka kita perlu tunduk hormat. Jangan macam-macam. Hanya dalam iman Kristen Allah dipanggil Bapa, berarti dia dekat dengan kita. Tapi yang karismatik, kadang-kadang karismatik Pentakostal ini itu kebablasan, ya. Sampai tidak ada hormatnya. Ini menyangkal transendensi Allah yang dia sepenuhnya suci, beda dari yang lain, kudus, bukan suci ya, istilah kudus lebih tepat, ya. Beda dari ciptaan, beda dari siapapun. Itu pengertian istilah kudus yang paling fundamental, lain daripada yang lain. Allah sebetulnya Allah sepenuhnya tidak sama dengan yang lain, dengan ciptaan. Itu pengertian kudus. Lalu doanya apa? Babe kami yang di surga. Jadi pakai istilah-istilah yang gaul, yang apa, itu tidak boleh, saudara. Ada lagi orang Kristen ya yang bagi saya cukup kurang ajar. Ya bukan cukup kurang ajar, memang kurang ajar. Bos besar, memangnya Tuhan bos besarmu? Tidak boleh, saudara, jangan. Alkitab ada tidak istilah bos besar di sini? Tidak ada loh. Kurios itu artinya apa? Dia yang ditinggikan, yang memerintah, ruler, penguasa. YHWH itu artinya apa? Aku adalah aku. Yang mengindikasikan dia kekal. Dia mengontrol segala sesuatu. Dia tidak bergantung kepada apapun. Dia bebas, dia independen. Aku adalah aku. YHWH. Semua itu sakral dan sangat agung, sangat tinggi sekali. Istilah Yesus, saudara tahu artinya? Yehovah, juru selamatku, atau Yehovah keselamatanku. Itu arti dari kata nama Yesus. Itu sakral, saudara. Kristus, Mesias, yang diurapi. Yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Semua itu sakral, tidak ada yang main-main. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dekat sekali. Dekat tidak berarti kita boleh kurang ajar. Maka jangan ganti dengan istilah-istilah gaul yang menyebabkan engkau tidak serius dan tidak menganggap lagi sakral ketika menghadapi Tuhan dalam doa. Jangan, saudara. Cukup pakai istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus, itu sudah dekat sekali. Bapa kami yang di sorga. Nah, istilah Bapa ini dekat ya. Sangat-sangat dekat, saudara. Tapi Bapa yang di mana? Di sorga, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Saudara paham? Dia bertakhta di atas kita. Transenden. Melampaui kita. Jadi dua-duanya diajarkan dalam frase pertama doa Bapa kami. Bapa begitu dekat, dia hadir di sini. Dia Bapa kita, dia memelihara kita, dia tahu hati kita, dia tahu kesulitan kita. Maka jangan jadi orang Kristen yang terlalu apa istilahnya dia? Terlalu apa ya? Itu baper ya.
selalu mau bawa perasaan sambil nangis-nangis seolah-olah dia yang paling sulit sedunia. Ya, seolah-olah kita yang paling sulit sedunia kan? Tidak boleh saudara. Ya, kita tahu bahwa Bapa kita itu ada bersama kita. Kita tahu bahwa Bapa kita hadir bersama kita. Dia memperhatikan kita. Seluruh kesulitan kita dia tahu. Maka tidak perlu juga terlalu bikin lagu yang terlalu melankolis ya. Ya hanya topiknya itu ya. Itu ada lagu terkenal sekali itu ya. Lagu karismatik. Dia peduli, dia. Tidak perlu saudara. Tuhan peduli itu betul itu. Tidak perlu sampai buat lagu sampai engkau nangis-nangis. Seolah-olah Allah hanya itu. Allah itu segala-galanya. Dia transenden tapi hadir bersama kita. Maka kita harus ketika memandang Tuhan. Harus dengan cara yang sakral, dengan kudus, dengan sungguh-sungguh hormat. Tetapi sekaligus jangan menganggap dia jauh. Dia hadir dalam dirimu, memperhatikanmu bahkan kebutuhan yang paling pribadi. Yang orang lain tidak tahu, semua Tuhan perhatikan. Jadi orang Kristen harus seimbang, ya. Jadi saudara, Paulus menegaskan di sini perbedaan fundamental antara pencipta dan ciptaan, tetapi sekaligus dia di atas sana, sekaligus hadir bersama kita. Dan Tuhan Yesus memberi ringkasan itu dalam frase pertama doa Bapa kami yang di sorga. Ya. Nah, terakhir sekali sekarang, saudara, manusia ini bukan Allah. Tetapi kita mirip dengan Tuhan Allah. Mirip, tapi bukan Allah. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Jadi mirip dengan Allah berarti apa? Allah itu rasional, maka kita diberi sifat logis. Sehingga kita bisa menata kehidupan kita, menata bahasa kita, menata kehidupan kita dengan logis. Allah juga adalah Allah yang mempunyai afeksi, kehendak, perasaan, emosi. Demikian juga kita mempunyai hal yang sama. Allah itu relasional loh, relasional. Allah itu sifatnya persekutuan. Kenapa relasional? Karena ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah pun mempunyai sifat relasional. Saudara-saudara tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita saling membutuhkan. Saling harus berelasi satu dengan yang lain. Itu sebabnya manusia itu diberi kemampuan untuk menikah. Beda dengan menikah binatang. Binatang habis main seks, pisah. Betul ya? Selesai. Tapi manusia tidak. Seks ditempatkan dalam satu pernikahan yang sah dan tidak bisa cerai. Ini sifat relasional yang sakral, yang kudus. Yang tidak bisa dipermain-mainkan. Nah, sebetulnya segala sesuatu kesakralannya sama loh saudara. Ini contoh, saudara berteman. Kalau mengikat komitmen dengan teman, tentu ada sesuatu yang sakral yang kita pelihara bersama-sama. Jangan sampai berkhianat. Nah, itu maksudnya. Di dalam gereja sama. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sakral, yang mengikat kita. Bahkan Anda berelasi dengan orang di warung saja. Anda sering langganan makan di sana ya. Ya kalau sudah sering makan di sana itu saudara, tentu adalah sesuatu ikatan yang sakral yang Anda tidak bisa langgar begitu saja. Betul ya? Nah, karena kita ini makhluk relasional dan sifat relasional itu sakral sifatnya. Itu arketipnya, orisinilnya ada pada Allah Tritunggal. Ya. Dan tiruannya, kopiannya atau salinannya, fotokopinya ada pada kita. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu berharmoni dalam kekekalan. Satu tidak bisa dipisahkan, tapi pribadinya berbeda. Demikianlah kita manusia menata kehidupan kita. Dosalah yang menyebabkan kita saling
mencakar satu dan yang lain, saling menusuk satu dan yang lain, saling menista, saling memfitnah, saling berkelahi, bahkan saling membunuh satu dan yang lain. Dosa. Kalau tidak ada dosa, kehidupan kita harus sakral dan sifat relasionalnya harus kudus seperti sifat relasional Allah Tritunggal. Sudah paham ya? Nah, seluruh apa yang ada pada Allah, sifat relasional, sifat apalagi spiritual juga ada pada kita. Itu sebab kita punya jiwa yang sifatnya rohani. Hanya manusia yang bisa menengadah ke atas, berelasi dengan Tuhan secara rohani. Binatang punya jiwa, betul, tapi jiwanya tidak rohani. Tidak ada anjing yang menoleh ke atas itu minta makan sama Tuhan. Kalau dia lapar ya dia korek-korek tempat sampah. Kalau pas ibu rumah tangga gak ada, pintu terbuka, dia masuk cari daging di dapur, dia makan. Itu ada kucing, berapa kucing itu kalau nggak ditutup pintu depan ini mesti masuk. Ya, selalu masuk begitu ya. Mereka cari makan, saudara. Tapi waktu mereka lapar, tidak pernah menengadah ke atas. Oh Tuhan, hari ini aku lapar, beri aku makan. Tidak ada. Betul ya? Ilustrasi yang saya biasa pakai, saudara, adalah apa? Kalau Anda pelihara anjing ya, atau monyet ya lah ya. Ada orang yang pelihara monyet ya. Sore hari yang cerah, saudara ajak monyet itu jalan-jalan, kan? Ajak monyet jalan-jalan, dan ketika jalan 100 meter begitu, lalu monyet itu tepuk jidatnya gitu. Aduh, dia lihat ke bawah, aku telanjang ini, belum pakai celana. Saya pulang dulu ya. Lalu dia lari-lari pulang pakai celana. Tidak ada, saudara. Dia tidak tahu apa itu namanya telanjang atau tidak telanjang, sopan atau tidak sopan, dosa kalau telanjang, dan baik kalau pakai pakaian yang rapi, itu dia tidak tahu. Karena dia tidak ada relasi dengan Tuhan dan dia tidak punya aspek moral. Betul ya? Ya, dia tidak perlu bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan. Hanya manusia yang jiwanya bersifat rohani, jangan juga diberi aspek moral oleh Tuhan, yang bisa menimbang-nimbang baik atau jahat, dan harus bertanggung jawab terhadap pencipta. Kalau kamu jahat, kamu dihakimi. Kalau kamu baik, kamu diberi upah, diberi reward, kata Tuhan. Ya. Bukan upah keselamatan ya. Untuk orang Kristen, saudara, Anda selamat, ya sudah selamat. Tapi ketika Anda rajin untuk Tuhan, ada reward itu. Lagu anak sekolah minggu itu tepat itu teologinya, itu tidak salah itu. Nanti masuk surga, terima mahkota. Mahkota tiap orang nggak sama. Jadi jangan mahkota harafiah ya. Tapi kemuliaan yang diterima oleh setiap orang Kristen tidak sama. Yang bekerja keras untuk Tuhan tentu beda. Paulus beda dengan orang Kristen malas-malas. Maka jangan jadi orang Kristen malas. Nah, saudara, kembali lagi, Tuhan archetype yang asli, kita sebagai dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah tiruannya. Maka marilah kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus semakin meniru Tuhan, terus meniru Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, supaya gambar dan rupa Allah di dalam diri kita semakin cerah setiap hari, dari hari ke hari, bercahaya. Pikiran saudara cerah, bersih, hati saudara, emosi saudara, cara kita melihat, memandang segala sesuatu, uang, segala sesuatu, semua itu semakin mirip dengan Tuhan. Nah, itu yang kita kejar. Saya khotbah sampai di sini, saudara. Minggu depan saya akan melanjutkan kembali khotbah Paulus di Areopagus dengan topik selanjutnya berdasarkan ayat-ayat selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memperdengarkan kami firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini. Mengenai khotbah Paulus di Areopagus yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang manusia, berbicara tentang perbedaan antara pencipta dan ciptaan, dan berbicara tentang tanggung jawab manusia yang dicipta di hadapan Tuhan pencipta. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang semakin meniru Kristus, semakin mengimitasi Kristus, semakin cerah gambar dan rupa Allah dalam diri kami.
sehingga menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa ini. Biarlah kami pulang dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.